Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Fran, kembali di channel Benhil 29. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, Mas Mehmet panggilannya, atau Pak Nur Muhammad. Beliau mempunyai 5 SKA utama: jalan, jembatan, gedung, manajemen proyek, manajemen konstruksi. Hari ini saya mau berbicara tentang aspek pengawasan yang menjadi bidang dari Mas Mehmet. Mas Mehmet, ya Tom, bagaimana di dunia konsultan kan ada dua, satu perencanaan dan pengawasan. Nah, sekarang ini kan sedang booming manajemen konstruksi. Mungkin Mas Mehmet bisa menjelaskan secara umum apa itu manajemen konstruksi dan apa itu pengawasan supervisi yang biasa. Oke, mungkin kalau ditarik sejarahnya dulu ya Tom ya, antara pengawasan sama manajemen konstruksi ini sebenarnya induknya itu manajemen proyek. Jadi manajemen proyek adalah yang memanage suatu proyek secara langsung dari tahapan. Jadi kalau dia berbicara pengawasan, sebenarnya ini adalah tahapan yang terakhir dari manajemen proyek, yaitu dia hanya berada di level pada saat proses di konstruksi dan di pemeliharaan. Jadi konsultan pengawas ini ya bagian dari manajemen proyek yang levelnya yang sangat singkat. Sangat singkat, ya. Kalau manajemen konstruksi itu levelnya nambah, jadi ikut di bagian perencanaan dan prakonstruksi. Jadi dengan kata lain, kalau di pengawasan itu hanya konsentrasi pada kegiatan konstruksi atau implementasi dan pemeliharaan. Kalau di MK mundur, jadi ikut juga di bagian tahapan perencanaan dan prakonstruksi. Jadi MK tingkat tahapannya 2 level lebih banyak dibandingkan pengawasan. Tapi yang di atasnya sekali ya adalah manajemen proyek. Jadi kalau kita berbicara manajemen proyek, ya manajemen proyek ada 7 sih dari literatur yang kami pernah baca. Ya pertama itu namanya proyek itu awalnya konsep menjadi proyek itu adalah bagian dari manajemen proyek. Jadi gagasan dari proyek, iya. Lalu yang kedua ya kalau sudah tergagas, otomatis kita sering sebut studi kelayakan atau feasibility study. Ya. Lalu selanjutnya kalau sudah studi kelayakan jadi, dibuatlah dokumen pra-perencanaan. Dari pra-perencanaan atau basic design disusunlah DED yang komplit atau perencanaan itu sendiri. Nah, di bagian perencanaan ini MK baru masuk. Nah, di perencanaan ini ada 2 tim yang bekerja. Pertama, tim perencana itu sendiri. Lalu yang kedua, tim manajemen konstruksi sebagai wakil dari owner untuk melihat sampai sejauh mana produk output konsultan perencanaan. Dan juga konsultan MK ini juga bisa menjadi sebagai bagian mereview desain dari hasil produk konsultan perencanaan di tahapan keempat. Lalu di tahapan yang kelima ini sudah masuk prakonstruksi. Ya, nah, prakonstruksi dengan kata lain kontraktor ini sudah persiapan untuk mau mulai pekerjaan. Nah, tahapan dari konsultan perencana dia sudah selesai tugasnya. Lalu selanjutnya konsultan MK lah yang akan melakukan tugas pendampingan, evaluasi, supervisi dan monitoring terhadap kegiatan proyek. Di tahapan prakonstruksi inilah nanti akan timbul review design seperti yang tadi. Dan mesti digarisbawahi, manajemen konstruksi adalah manajemen of construction, bukan manajemen of design. Nah, reviewnya sejauh mana itu? Reviewnya yang jelas cuma BOQ-nya atau desainnya atau gimana? Saya kayaknya review desain bisa 0 sampai 100% kualitasnya, tergantung dari permintaan dari owner sampai sejauh mana tim MK melakukan review dan juga kemampuan engineering dari tim MK itu sendiri. Tapi mungkin yang harus ingat dibatasi, MK tidak boleh membuat perencanaan baru karena itu bukan tugas dia. Tugas dia hanyalah mereview desain saja. Artinya kalau ada suatu desain yang perencanaannya buruk, MK boleh melakukan review desain.
review. Review desain. Artinya review ini gimana Pak Ben? Review ibarat simple begini ya Tum ya. Kita mendesain meja ya. Perencana mendesain meja seperti ini simple kan. Ukuran kurang lebih mungkin berapa, 1,5 meter. Tapi ternyata kondisi di lapangan itu dibutuhkan meja bukan 1,5 meter, tapi 2 meter buat rapat. Ya, sehingga kami mereview bahwa yang dibutuhkan adalah meja 2 meter. Kalau tim perencananya tidak ada? Kalau tidak ada, ini sekali lagi ini yang menarik tuh. Ini yang sering orang ribut di lapangan ini. Kita ambil simple, ya. Seyogianya ibarat kalau proyek di beberapa syarat-syarat ketentuan proyek itu diatur. Jika ada perubahan atau redesign atau reusulan, kontraktor mengusulkan kepada konsultan supervisi atau manajemen konstruksi untuk meminta approvalnya dengan melampirkan soft drawing dan perhitungannya. Terus biaya yang ditimbulkan akibat perencanaan tersebut itu dibebankan kepada kontraktor. Ini biasa terjadi? Umumnya begitu. Namun ada beberapa kontrak tidak mengatur pasal tersebut. Terus kalau tidak ada? Kalau tidak ada, MK membuat, kalau saya mungkin sebutnya site instruction ya. Jadi MK bukan hanya mereview sesuatu yang ada di atas soft drawing atau gambar-gambar flow construction, tapi seorang MK juga bisa menerawang engineering ke depan atau rekayasa engineering ke depan, bahwa dia melihat bahwa misalnya contoh tadi meja tadi ternyata kita rekomendasi tidak bisa 1,5 meter panjangnya, kami merekomendasikan 2 meter dengan bahan menggunakan bahan lokal dengan kami sebut resiannya. Terus? Untuk itu kepada kontraktor untuk segera mengajukan permohonan tertulis beserta soft drawingnya. Jadi kalau konsultan perencanaannya tidak ada, kita melemparkan ke kontraktor untuk melakukan usulan. Terus usulan itu dibawa ke BOHIR, ke MK untuk disetujui. Baru kami sampaikan kepada owner. Namun pertanyaan lagi yang menarik tuh. Tidak semua kontraktor mau untuk itu. Nah, terus kalau gitu gimana? Karena ya mungkin mohon maaf kepada kawan-kawan kontraktor, kami sangat paham bahwa kami bukan perencana, kami bukan konsultan, kami taunya bekerja. Jadi kalau disuruh kayak gini-gini, ribet dong kami. Nah, itu solusinya gimana? Ya kalau saya maaf nih, mungkin kalau saya bahasa gampang di lapangan, yang punya duit kan lu hire aja orang. Yang penting dia punya kemampuan, nanti kami bantu, kami evaluasi. Kan di dalam proposal, di dalam kontraktor pelaksana setiap lelang, pastikan melampirkan tim engineeringnya di dalam kontrak. Mereka punya tim engineering. Optimalkanlah itu untuk kita tidak, sekali lagi, tidak merubah total dari perencanaan. Tapi setiap ada perubahan, kita akan bilang bahwa perubahan ini berdasarkan soft drawing dari konsultan perencanaan nomor sekian loh. Jadi tidak ada yang new. Bukan berarti ada yang baru kan, namanya mereview ya. Tapi biasanya yang saya tahu mereview itu kadang-kadang BOQ-nya yang sering terreview. Untuk konsultan MK. Tapi aspek pelelangannya? Aspek pelelangannya pun termasuk di tugas MK. Kalau dia bagian dari output dari konsultan perencana, MK mereview, melihat, mengkaji. Melelangkan ke kontraktor? Melelangkan tetap tugas kepada owner. Tapi kita membuat dokumen. Kita memberikan verifikasi terakhir terhadap dokumen teknis yang mau dilelangkan. Baik itu konsultan perencana sudah sedang bertugas atau sudah selesai kontraknya. Jadi kan ada pengawasan perencanaan berkala. Bagaimana itu? Diharapkan ini sangat bagus. Jadi ya sudah selesai desain. Sudah selesai. Kami berharap memang tim perencana atau konsultan perencana ini kontraknya jangan habis.
Jadi ada perencanaan berkala. Jadi mereka ada tugasnya pengawasan berkala dalam konteks mengawasi perencanaan dia itu dipakai atau enggak. Kalau nggak dipakai, mereka harus tahu dan mereka dikabari supaya mereka tahu bahwa desain mereka kemarin ada perubahan, dan hasilnya mereka juga ikut melegitimasi, ya, mensahkan perubahan yang terjadi. Itu yang terjadi ya? Ya, kita harap begitu. Oke, terima kasih Mas Mehmet atas wawancara singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Demikian teman-teman konsultan se-Indonesia, wawancara saya singkat dengan Mas Mehmet tentang konsultan supervisi dan konsultan MK ataupun manajemen project. Saya Peter Pran dari channel Ben Hill 29 dengan Mas Mehmet. Terima kasih.